Karena mau diposting. Iya. Nah, ini saya punya 2 partner ya di depan saya ini. Satunya udah menikah, satunya belum. Ya, coba kita cek ya. Kenapa sih kita perlu gitu? Apakah semua orang harus menikah atau perlu menikah? Menurut Nopi, nikah perlu nggak? Kalau menurut saya, karena saya suka anak-anak, terus saya pengen punya anak, saya menikah. Perlu ya? Perlu. Jadi menikah itu perlu, menurut Nopi. Setelah kamu menikah, gimana rasanya? Lebih happy? Lebih berat? Campur aduk. Apa coba? Gimana gambarannya? Ada. Ada beratnya? Iya, happy-nya ada. Ada happy-nya? Iya. Jadi kalau dibilang bahagia, dibilang sedih, campur aduk. Kalau disuruh milih antara kamu belum menikah dan sudah menikah? Sekarang kan udah nikah nih. Kalau seandainya waktu boleh dibalik, kamu milih apa? Tetap menikah? Kalau tetap nikah. Tetap menikah. Alasannya kan anak. Saya suka anak kecil juga. Terus pokoknya lebih berwarna hidup saya semenjak ada anak saya. Lebih menyenangkan. Kan? Ya. Tentu semua orang berbeda-beda pengalaman ya. Ada yang sudah menikah mungkin lama dan kalau boleh mutar waktu, saya mau kembali. Gitu. Mungkin beberapa orang bilang salah pilih gitu. Salah pilih gitu. Kamu salah pilih nggak? Enggak. Karena mau diposting. Iya. Tapi ya begitu. Kalau Cynthia, kira-kira karena Cynthia belum menikah, perlu nggak sih menikah itu? Seperti desa misalnya, kan memang kita tuh harus dituntut harus menikah gitu. Image ya. Image sosial. Kalau nggak nikah itu kurang bagus. Iya, nggak laku. Begitu ya. Ya memang benar ya, banyak perempuan itu takut dengan image gitu. Sedikit orang yang pede untuk berani menghadapi. Ya kan itu penjara sosial sebenarnya. Kita itu dipenjara oleh sosial, dimana kalau saya berbeda dengan orang kebanyakan, berarti saya itu nggak bagus. Itu penjaranya. Jadi kayak kita tuh seperti takut kalau tidak sama atau tidak seperti orang kebanyakan. Yang gitu kan? Normalnya usia gini menikah. Sehingga ada beberapa orang tertentu, semakin dia bertambah usia, semakin tinggi tingkat urgensinya untuk menikah ya. Karena memang dia belum berani keluar dari lingkaran itu ya. Nah, tapi ada beberapa wanita, saya lihat artis-artis juga, saya lihat beberapa yang cukup berani gitu, bahwa menikah tuh bukan karena saya harus, bukan karena saya mengikuti tren gitu ya, tapi memang menikah karena ya saya pengen menikah. Ya kalau kita lihat struktur orang menikah kan, itu kayak kita membangun organisasi kecil gitu ya, dimana ada hal penting seperti punya anak. Ya, itu yang tidak mungkin dilakukan sendiri. Ya, kalaupun ada pernikahan sesama jenis, barangkali ini tidak bisa dilakukan ya. Memiliki anak dari secara biologis dengan pasangan ya, itu tidak bisa dilakukan. Walaupun tidak hanya itu ya, menikah kan tidak hanya secara biologis gitu. Bisa jadi juga ada secara sosial, secara ekonomi, psikologi juga, kayak tadi bertukar pikiran. Itu juga perlu dilakukan ya, menjadi teman. Ya, cuman ada beberapa pernikahan memang juga pada akhirnya begitu tidak menapat sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ya, karena dia tidak pernah nge-plan juga mau ngapain. Tidak pernah berpikir juga orang nikah, cuma ikut aja. Oh, umur sekian nikah gitu. Pada umumnya orang nikah ya punya anak, punya rumah, kemudian membangun bersama gitu. Sehingga pada akhirnya ada hal-hal di dalam pernikahan itu yang kita tidak selalu bisa lakukan karena dengan benar, karena bukan benar, dengan baik gitu. Karena kita nggak belajar, nggak ada sekolah yang menikah gitu. Gimana cara merawat anak, gimana cara mendidik anak, gimana cara kita berkomunikasi dengan pasangan. Banyak hal yang kita tidak tahu sebelumnya, seolah-olah pernikahan itu menjadi sekolah jadinya. Ya, jadi saya selalu bilang pernikahan itu sekolah terbaik untuk belajar berinteraksi antara saya dengan pasangan, saya dengan anak. Ya walaupun kita bisa nyari anak, ya
berinteraksi selain di keluarga, tetapi keluarga itu memberi kita belajar yang sangat intens. Ya, intensitas belajar dalam keluarga itu sangat tinggi. Ya, sehingga pada akhirnya orang memang cenderung begitu ya, untuk di Indonesia terutama di Asia begitu juga cenderung ingin menikah, cenderung. Ya, walaupun sekarang di negara-negara maju banyak orang tidak mau menikah ya, di Jepang, di Korea mungkin untuk nikah aja orang dibayar oleh negaranya untuk mau punya anak gitu ya. Populasi semakin sedikit karena mungkin semakin modern itu orang mulai berpikir lebih modern gitu ya. Kenapa harus menikah? Kalau saya bisa sendiri, kenapa saya harus menikah? Ya, nah pernikahan yang ideal adalah ketika seseorang tidak saling tergantung satu sama lain atau tidak saling menuntut satu sama lain ya. Si A sudah berdiri di atas kedua kakinya, si B sudah berdiri di atas kedua kakinya, lalu bertemu saling mendorong, mendukung. Ya, sehingga pernikahan tidak jadi sebuah ikatan yang memaksa, tidak menjadi suatu kewajiban yang memaksa gitu. Ya, ada semacam dorongan satu sama lain gitu untuk saling mendukung, untuk memberi kebebasan, untuk meningkatkan pencapaian begitu, sehingga organisasi yang namanya pernikahan ini benar-benar saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama gitu. Kira-kira begitu. Ya, sepanjang kamu menikah, Pi, apakah kamu merasa didukung atau kamu merasa mendukung? Dua-duanya saling mendukung. Iya. Apa contoh dukungan yang kamu dapat? Kayak misalnya saya kerja, waktu saya mau kerja di sini, kan saya nanya sama suami gimana, boleh apa enggak? Oh boleh, kalau udah yang terbaik, kalau misalnya bisa buat berkembang, kenapa tidak? So, kalau suami juga dia mau bisnis, mau ngambil bisnis, ya saya dukung. Ya kita harus punya bisnis, kita harus belajar bisnis. Keren. Ya, jadi di tingkat itu kerjasama gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Cynthia, menurut Cynthia, suami ideal tuh kayak gimana sih? Yang bisa mendukung, Dok. Bisa tau pacarmu nonton juga. Apa yang kira-kira secara ideal? Yang bisa mengayomi, mendukung kayak gitu, Dok. Lagi? Itu aja sih, mengayomi sih lebih penting. Yang bisa jadi kepala rumah tangga yang baik kayak gitu. Memimpin. Iya, pemimpin. Kamu lebih suka memimpin atau dipimpin? Sebenarnya sih suka dipimpin. Dipimpin. Iya. Iya. Tiap wanita tentu beda-beda ya. Ada yang suka mimpin, ada yang suka dipimpin. Tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah sejauh kerjasama itu pas gitu. Nggak bisa kalau dua-duanya mimpin atau dua-duanya dipimpin juga nggak bisa. Salah satunya. Karena organisasi itu tentu ada ketuanya, ada apa? Strukturnya lah ya gitu. Dan tentu bisa bergiliran. Di titik tertentu mungkin saya jadi ketua, di titik lain mungkin pasangan saya jadi ketua, bisa jadi berbeda. Ya, nah itu saya pikir begitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belum menikah nih, ya barangkali sama seperti Cynthia, tentukanlah gitu ya. Apa tujuan Anda, kemudian untuk apakah Anda harus menikah? Ya, tidak ada kata harus kan. Tidak ada kata harus, itu pilihan sekali lagi. Nyamanan kita ya. Bagi yang sudah menikah gitu ya, jangan merasa ini buruk gitu atau terlambat untuk belajar. Tetap kita bisa memperkuat diri kita ya, sehingga kalau kita sudah kuat, organisasi pernikahan ini juga jadi semakin baik. Nah, kalaupun misalnya di tengah jalan begitu ya, merasa organisasi ini nggak work gitu ya, nggak ada salahnya juga organisasi itu dihentikan ya. Kalau itu yang terbaik, kalau itu memang pilihan yang terbaik, tidak ada juga pemaksaan itu harus ya. Saya karena pro ke dalam kemajuan pribadi gitu ya. Kalau orang secara pribadi itu maju, maka organisasi juga maju. Tapi kalau organisasi ini ternyata menghambat kemajuan, itu apa diteruskan?